Anakku menggenggam tanganku di depan pintu keberangkatan, napasnya kecil dan berat karena takut. Lampu neon memantulkan bayang-bayang kami di lantai marmer. Suara pengumuman mengalir seperti awan samar di belakang. Dia menatapku, mata cokelatnya melebar, lalu berbisik, "Ibu, jangan pulang." Kata-kata itu seperti percikan. Di antara ransel dan kertas boarding, dunia kami berubah arah. Rendra berdiri beberapa langkah di depan, menyeringai sopan ketika melihatku, senyum yang dulu membuatku yakin hidupku aman, sekarang terasa seperti topeng yang dipasang cepat sebelum pintu pesawat menutup. Dia melambai dan berkata sesuatu yang manis kepada Kiko, seolah-olah tak ada yang salah. Aku menunduk ke anakku, menggenggam tangannya lebih erat. Di sana, di tengah keramaian bandara, aku membuat keputusan yang akan memengaruhi sisa hidup kami. Aku tidak akan pulang malam itu. Aku duduk di dalam mobil, mata menempel pada pintu otomatis yang menelan Rendra. Suaranya semakin kecil sampai hanya samar di antara deru mesin. Aku menghidupkan mesin, tapi bukan untuk pergi ke rumah. Aku tinggal di situ, menunggu, seperti burung yang mengawasi sarangnya dari kejauhan. Kiko tertidur di kursi belakang, kepala mungilnya menyandar, napasnya berirama. Kegelapan turun lebih cepat dari yang kukira. Lampu jalan merekah, mobil-mobil berlalu, dan di depan gerbang kompleks rumahku, sebuah van gelap meluncur pelan, lalu menghilang ke dalam lorong pohon yang membatasi halaman kami. Aku tak tidur sendirian malam itu. Ketika aku menepi di belakang semak, aku memegang telepon sampai tumitku kesemutan. Aku tahu itu mungkin terlalu banyak, terlalu curiga, terlalu posesif. Tapi intuisi yang membesarkanku sejak melahirkan Kiko adalah naluri yang tak bisa kututup. Sesuatu tak benar. Ketika pintu utama rumah kami tertutup rapat pada jam yang biasanya Rendra pulang, aku ikut menyeret rasa panik yang bercampur dengan rasa ingin tahu. Ada bau asing yang tiba-tiba menusuk hidungku. Bukan bau makanan, bukan wangi sabun yang biasa ada di rumah kami, hanya bau tajam seperti cairan yang memekakkan. Lampu-lampu tetangga bergetar oleh kepulan asap tipis yang belum sempat jadi besar. Di kejauhan, sebuah kilatan oranye membuat wajahku pucat. Aku tidak perlu tahu semua teknisnya untuk tahu rumahku terbakar. Di luar, sirene mulai meraung, tapi aku sudah memutar kunci ke arah yang berbeda. Aku menoleh pada Kiko yang terbangun, matanya terbelalak saat melihat nyala api dari kejauhan. Dia menempelkan kepalanya pada dadaku dan bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, "Ibu, di mana ayah?" Aku merasakan sesuatu hancur di dalam. Rendra, yang menit sebelumnya masih melambaikan tangan, tiba-tiba menjadi asing. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomornya. "Jangan panik, kita atur klaim. Urus saja keselamatan kalian." Nada dingin seperti salju. Itu bukan permintaan maaf. Itu adalah instruksi alibi. Di malam yang bau asap itu, kami melarikan diri. Tetangga membantu kami mendapatkan selimut, sebuah tas kecil, dan kontak darurat. Seorang tetangga yang mengenalku dari pasar menyuruhku menghubungi Ibu Siwi. Sebuah nama yang membuat dadaku terasa entak. Ibu Siwi adalah pengacara tua yang pernah melawan banyak hal. Namanya tidak harum di koran, namun di lingkunganku, dia seperti mercusuar bagi perempuan yang nyaris tenggelam. Aku mengemasi Kiko ke dalam mobil, meninggalkan rumah yang satu-satunya aku pernah sebut rumah bersama Rendra, dan memacu ke alamat seorang perempuan yang pernah menunjukkan padaku betapa hukum ketika dipakai benar bisa jadi perisai. Di perjalanan, Kiko tetap memegang mainannya, sebuah kamera mainan yang kubeli untuknya saat ulang tahunnya yang keempat, lengkap dengan lampu kecil dan rekaman suaranya yang jauh dari sempurna. Aku selalu menganggapnya sebagai barang kecil untuk menghibur. Aku tak pernah sangka benda itu akan menjadi saksi hidup. Namun ingatan akan bisikannya di bandara terus bergaung di kepalaku. "Jangan pulang, Bu." Apakah ia merasa sesuatu yang tidak kulihat? Atau dia menangkap getaran ketidaksesuaian antara ayah dan ibunya yang kadang anak-anak bisa rasakan lebih tajam daripada orang dewasa? Kami tiba di rumah Ibu Siwi ketika matahari hampir padam. Pintu rumahnya terbuka lebar, lampu hangat memeluk masuk kami. Di dalam, aroma kopi dan kertas tua bercampur,
ruang yang aman seperti perpustakaan kecil untuk jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Ibu Siwi menatap kami dengan mata yang sudah tahu banyak hal sebelum ku beritahu. "Kamu apa-apa, Nak?" katanya, menatap ke arah Kiko, kemudian padaku. Ada keheningan singkat, lebih dari doa, lebih dari rencana. Aku bercerita. Aku merangkai potongan-potongan malam itu menjadi satu kalimat panjang yang hampir meretakkan suaraku. Kebakaran, pesan dingin Rendra, bisik Kiko di bandara, van gelap, kunci duplikat yang kubayangkan berputar di saku orang asing. Ibu Siwi mendengarkan, tanpa menginterupsi, menumbuhkan rasa aman padaku seperti lentera yang menuntun kapal ke pelabuhan. Dia mengepakkan selembar kertas dan berkata, "Kita mulai dari yang bisa diselamatkan." Di atas meja, aku mengeluarkan beberapa barang yang aku selamatkan dari kepungan api. Bukan banyak. Sebuah album foto yang pinggirnya terasas, 2 pasang gelang, dan sebuah amplop yang selama ini kusimpan tanpa pernah membuka, curiga suatu hari akan kubutuhkan. Di antara tumpukan itu, ada sebuah buku kecil, kulitnya retak, halaman-halamannya berisi tulisan tangan. Bukan buku harianku, bukan milikku. Ia milik Rendra. Aku tidak banyak berpikir saat aku memasukkannya ke dalam tas beberapa bulan lalu. Kala pertengkaran-pertengkaran kecil berubah menjadi jurang. Aku ambil barang-barangnya, surat, bukti transaksi yang mencurigakan, bukan karena aku ingin menyakiti, melainkan untuk mengamankan diri. Masa lalunya, aku menyebutnya di hatiku. Dia mengira aku tak punya apa-apa. Mereka semua pikir aku kosong. Mereka salah. Ibu Siwi membuka buku itu dengan kedua tangannya seperti membuka kotak hitam. Tulisan Rendra kecil, rapat, penuh tanggal dan angka, tapi ada pula catatan pendek yang membakar di halaman. Nama-nama, sum-sum kecil pinjaman, tujuan transfer, dan satu baris yang membuat sebagian paru-paruku menjerit. Untuk Hana, peringatan terakhir. Bila perlu, selesaikan semua. Jangan biarkan Alma kembali. Hana, nama adikku. Tiba-tiba, motif jadi gelap dan dalam. Bukan sekadar soal uang. Ada pembelahan di antara kasih sayang dan keserakahan. Ada pengkhianatan yang bukan hanya pada rumah kami, tapi pada darahku sendiri. Rendra tak sekadar pergi, dia memilih sisi. Dia meninggalkanku demi adikku, atau dia menempatkan adikku sebagai bagian dari rencananya. Pikiran itu berputar liar di kepalaku, menekan kenyataan ke permukaan seperti gelombang yang menembus tebing. Kiko menatapku dari bawah meja, tangannya melekat pada mainan kamera. "Ibu, kamera rekam suara ayah malam itu, kan?" katanya polos. Aku menatapnya. Di dalam mainan kecil itu, terekam tawa dan suara-suara kecil, permainan yang konyol. Tapi ketika aku menyalakannya di sana, di bawah lampu meja Ibu Siwi, ada sesuatu lain. Suara yang lembut, suara seorang pria berbicara pelan, cekatan, suara Rendra. Aku bisa mengenalinya di antara deretan kata yang samar. "Sudah, siapkan. Kita tinggal tunggu hari H," ujar suara itu, dan ada tawa kecil yang serupa hening. Lalu terdengar nama yang membuat jantungku seketika mengeras. "Hana!" Rekaman itu tidak jelas, hanya potongan-potongan, bukan pidato panjang yang menuduh. Tetapi ada cukup untuk membentuk pola, perencanaan. Ada kata-kata tentang klaim asuransi, istilah-istilah sepele yang bukan ahli pun dapat mengerti maksudnya karena konteksnya adalah rumah kami, bukan ruangan rapat yang steril. Di antara kata-kata itu, ada juga frasa yang seolah-olah menyeka tubuhku dengan air dingin. "Kamu tahu aku tak mungkin kembali pada Alma." Ada suara tawa yang membuatku ingat cara Rendra menatap adikku pada pesta ulang tahun lalu. Tatapan yang pernah kulewatkan sebagai kebiasaan bercanda. Ibu Siwi menaruh cangkir kopinya, matanya yang keriput menajam. "Bukti awal," katanya singkat. "Tapi masih acak, Alma, masih harus dirangkai." Malam bertahan lama di ruang itu. Kami menyusun potongan demi potongan seperti menyusun teka-teki. Aku membuka amplop lain yang kuleluhkan dari sebuah kantung pakaian Rendra. Di dalamnya ada beberapa cetakan foto. Rendra dan Hana di kafe kecil, saling menatap dengan cara yang pernah kurasakan dulu hanya antara aku dan suami. Di belakang foto ada tanggal dan alamat singkat.
Apt 21B, Jalan Kenanga. Kubedah jalan kenangan itu di pikiranku. Tempat kecil itu adalah ruangan sepi di lorong yang kami lewati berkali-kali saat membeli bahan makanan. Aku menutup mata, menatap bayangan pertemuan-pertemuan kecil itu. Senyum, sentuhan tangan terlarang, janji-janji kecil yang menggerogoti. Keesokan harinya kami bergerak dengan hati-hati. Ibu Siwi memanggil seorang kenalannya di kepolisian, seorang detektif bernama Binsar, yang dipercaya oleh sebagian kecil orang yang hanya membutuhkan kebenaran keras. Ia datang, wajahnya tegas, seperti batu yang tidak bicara namun menyimpan banyak cerita. Ia membawa kesopanan yang dingin, tetapi di balik itu ada tekad yang kukenal sebagai pembela yang sungguh-sungguh. Binsar menaruh pertanyaan dan memberitahu kami batasnya. Bukti audio kecil dan buku catatan adalah awal yang bagus, tetapi hukum membutuhkan lebih dari itu. Hukum butuh hubungan sebab akibat yang jelas. Kami tak punya banyak waktu. Rendra sudah menghilang, entah kemana, tapi teleponnya masih aktif. Akun-akunnya bergerak ringan dan ada lalu lintas keuangan yang mengisyaratkan bahwa rencananya tak sebatas kata-kata kasar di balik pintu. Pak Darmawan, seorang manajer bank yang pernah kulewati sambil menyapa di lift, muncul sebagai nama yang berulang di catatan Rendra. Nama yang dipanggil untuk mengurus safety deposit box, katanya. Nama-nama ini bukanlah bukti langsung, tetapi mereka membentuk jaringan. Sementara itu, Hana, adik perempuan yang wajahnya aku kenal sejak ia kecil, menghilang dari kontak. HP-nya diresmiakan, atau mungkin ia sengaja menutup diri. Ketika aku menyusuri ingatanku, aku melihatnya muda, penuh harap, dan entah kapan senyum di belakang itu berubah menjadi sesuatu yang kusangka adalah pelampiasan pada luka-luka hidup. Aku tak ingin berpikir bahwa dia terlibat secara sadar. Mungkin dia hanya korban lain dari ambisi Rendra. Namun perihal itu tidak meredakan rasa sakit di dadaku. Dibutuhkan keberanian untuk menolak fakta bahwa darah bisa sekaligus menjadi perisai dan pisau. Di sore yang sama, Kiko memainkan kameranya di sofa di rumah Ibu Siwi, merapal dialog yang ia tiru dari acara kartun. Aku menonton dari sudut ruangan, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Di sana, di mainan yang tampak remeh itu, tersimpan rekaman yang merekam lebih dari tawa anak. Adegan-adegan percakapan, potongan suaranya Rendra, catatan kecil yang kami temukan di buku kulitnya. Semua itu membentuk sebuah cerita yang lebih besar daripada yang tampak pada permukaan. Ibu Siwi menatapku, dan untuk pertama kali sejak malam kebakaran, ia berkata sesuatu yang lembut, bukan dingin. Kamu menyimpan masa lalunya lebih baik daripada dia kira. Itu tidak kebetulan, Alma. Kalimat itu seperti palu kecil yang menumbuk. Mereka tak tahu. Mereka semua mengira aku tanpa daya. Mereka tak tahu aku memegang arsip yang bisa meruntuhkan rencana mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa dalam kegelapan malam, aku adalah arsip berjalan yang membawa beberapa keping kebohongan di dalam tas. Kami mulai menyusun rencana yang legal. Strateginya bukan balas dendam. Itu soal menarik kebenaran ke permukaan. Ibu Siwi menulis daftar. Saksi yang harus dihubungi, dokumen yang harus diduplikasi, rekening yang harus ditelusuri. Binsar membawa daftar alamat yang patut dicurigai, termasuk nomor unit apartemen yang tercatat di foto. Pak Darmawan, manajer bank, disebut sebagai orang yang mungkin dapat membuka brankas tempat sepotong kertas mengambang yang bisa menyingkap rencana besar Rendra. Namun ada satu hal yang tak bisa kami paksakan. Keberanian Hana untuk muncul dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa itu, bukti kami kuat namun belum lengkap. Sebuah rumah yang runtuh dari kayu bocor, belum tersusun menjadi alasan hukum yang tak terbantahkan. Malam berikutnya, aku bermimpi tentang api yang sama. Tetapi kali ini api itu memisahkan bayangan-bayangan. Ada Rendra di satu sisi, ada adikku di sisi lain, dan di tengah, Kiko berdiri dengan kamera kecil yang bersinar. Aku terbangun dengan liur pahit di mulut dan telepon berdering di meja. Nomor tak dikenal. Sebuah pesan singkat. Jangan buru-buru, kita bicara baik-baik. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Ada sebuah foto terlampir, foto yang diambil dari kejauhan,
menampilkan sosok laki-laki yang berdiri di depan bank merata. Siluetnya mirip Rendra. Ada sesuatu yang mengancam dalam pesan itu. Tidak hanya lelucon, melainkan peringatan. Mereka tahu kami bergerak. Mereka tahu kami memegang bukti. Atau mereka hanya ingin kami percaya demikian. Aku menatap Kiko yang tidur pulas. Wajahnya masih polos padahal ia telah menyaksikan rumah kami nyaris pergi. Aku menatap album foto yang kuselamatkan. Sebuah patahan memori kebersamaan yang kini terasa asing. Dan aku menahan napas sekaligus berdoa dalam diam bahwa kita tidak akan menjadi korban kebohongan itu lagi. Bahwa aku, yang dulu hanya seorang istri yang percaya, kini akan menjadi seseorang yang berdiri tegak, memegang masa lalu bukan sebagai dendam, melainkan sebagai kunci kebenaran. Kami menyusun strategi, memanggil Pak Darmawan ke pertemuan yang seolah kebetulan, memicu rasa ingin tahu Rendra dengan sesuatu yang tampak seperti peluang, memeriksa ulang rekaman mainan dengan alat yang bisa memperjelas audio, semua langkah yang legal, semua langkah yang menuntut kesabaran. Kiko, meski masih kecil, diberi tugas sederhana. Bercanda di dekat meja membawa kameranya, sehingga jika ada orang yang merasa waspada atau ceroboh, mungkin ia akan merekam sesuatu lagi. Aku tidak ingin menaruh anakku di tengah-tengah bahaya, tetapi naluri anak itu yang dulu menengadahkan kepala dan berbisik, "Jangan pulang," tiba-tiba berubah menjadi alat kami. Bukan karena ia menyadarinya, tetapi karena kebenaran datang dari tempat yang paling tak terpikir. Di pagi yang kami rencanakan itu, aku berdiri di depan cermin, melihat ke wajah yang tampak lebih tegar dari beberapa bulan lalu. Rambutku sedikit berantakan, kantung mata terlihat jelas, tetapi ada sesuatu yang lain. Tekad. Aku memegang buku catatan Rendra di laci kecil di samping tempat tidur. Dia tak tahu itu ada di sana. Dia tidak tahu bahwa aku tahu tentang pesan yang ia kirim pada Hana. Mereka tidak tahu aku memegang masa lalunya. Kiko membangunkan dirinya dan menaruh kamera kecil itu di tangannya sambil menyeringai. "Ibu, kita mau main petualangan?" katanya. Aku mengangguk. Petualangan yang kami jalani bukan permainan. Ini adalah kotoran dari kebenaran yang harus kami bersihkan. Aku mengikat sepatu, menatap Kiko, dan menahan desah. Di luar, mobil menunggu, dan di kursi depan, Ibu Siwi duduk, memegang berkas-berkas dan secangkir kopi yang kini sudah menjadi teman kami. Ketika kami tiba di bank, udara pagi tajam, dan gedung menjulang seperti pilar yang menandai batas antara pribadi dan publik. Aku mengingat seluruh daftar rencana, tetapi ada satu perasaan bahwa sesuatu akan berubah di saat itu. Entah oleh keberanian yang tak kusangka, atau oleh orang yang tidak ingin rencananya terbuka. Ketika aku mengangkat kepala, aku melihat sosok yang kutakuti. Seseorang berdiri menunggu di luar, wajahnya samar, tapi tatapannya menusuk. Rambutnya sedikit berjambul, jaketnya rapi, dan ada gerak tubuh yang kukenal. Cara dia merokok, cara dia menunduk saat melihat jam, gerak-gerik yang kuingat dari foto-fotonya bersama Hana. Kira-kira, itulah saat semua yang kubangun dalam beberapa hari terakhir harus berhadapan dengan realitas. Apakah kami punya cukup bukti untuk memaksa kebenaran keluar, atau akankah rencana itu justru menjebak kami lebih dalam? Aku menarik napas panjang, memegang tangan Kiko di saku, menatap ke arah Ibu Siwi yang memberiku anggukan kecil. Di dalam tas, buku catatan Rendra bergetar seperti jantung yang menunggu untuk diungkap. Di luar, bayang-bayang menunggu. Di ambang pintu bank, aku mendengar detak tak kasat mata. Kehidupan sebelum kebakaran dan setelahnya melintas, berganti seperti dua musim. Aku tahu satu hal pasti, mereka meninggalkanku demi adikku. Mereka mengira dengan meninggalkanku, segala sesuatu akan runtuh sendirinya. Mereka tidak tahu bahwa aku memegang masa lalu. Mereka tak tahu aku sedang menunggu. Aku menarik napas ketika kaki melangkah ke dalam gedung bank. Suara sepatu hak menggema pendek di lobi yang sunyi. Kiko menggenggam tangannya kecil di saku jaketku, kameranya menggantung di leher, tampak seperti liontin kecil yang menunggu saatnya untuk berfungsi lagi. Di meja resepsionis ada layar besar yang menunjukkan angka-angka. Namun hari ini, angka-angka itu terasa seperti hantu. Mereka semua punya peran, semua bisa dijadikan saksi jika kau tahu caranya. Sebelum kita masuk lebih jauh,
Jika kamu suka cerita penuh ketegangan seperti ini, like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain. Baik. Aku menaruh seluruh keberanian yang kupunya di bawah jaket dan melangkah. Kami sudah menyiapkan skenario sederhana, seolah-olah kami dua pelanggan biasa yang datang menanyakan produk keamanan bank. Ibu Siwi berjalan di sampingku, wajahnya tenang seperti badai yang menahan diri. Di belakang kami, Detektif Binsar berbaur dengan pegawai bank yang berpakaian rapi. Ada beberapa petugas kepolisian sipil berpakaian preman menunggu di sudut, memandang sekeliling dengan mata yang tidak tidur. Semuanya harus tampak kebetulan. Sebab kebenaran, aku belajar dari hari-hari terakhir seringkali masuk melalui pintu paling biasa. Pintu otomatis membuka dan udara dingin bank menyapa kami. Gedung ini terasa berbeda dari foto-foto yang kutemui dalam buku catatan Rendra. Lebih bersinar, tak berbau rumah kami, dan penuh dengan jurang peraturan yang seakan menahan rahasia. Aku menekan tombol lift, seperti orang yang menunggu waktu dipersingkat. Di dalam lift, Kiko menatap ke layar kecil di mainannya, mengulang suara-suara yang mungkin terekam malam itu. Aku memegang erat tangannya. Aku tak mau dia merasa kalau ini semua terlalu berat. Kami duduk di area tunggu dekat brankas. Mata-mataku terus melirik pintu kaca yang menghadap ke ruang utama. Aku melihat nama Pak Darmawan terpampang di daftar pegawai. Nama yang berkali-kali muncul di catatan Rendra. Dia bukan pengawal akhir kebenaran, tapi simpul yang bisa membuka tempat di mana bukti-bukti kadang disimpan. Seorang pegawai bank muda menghampiri kami dengan senyum yang tampak terlatih. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya. "Ada beberapa pertanyaan tentang safety deposit box anak saya." Aku menekan kata anak saya dengan lembut, karena anak adalah alasan yang tak akan ditolak oleh kebanyakan orang. Hanya ingin memastikan keamanan dokumen. Kami sedang menata beberapa hal keluarga. Anak itu membuka aplikasi di tablet dan mulai menjelaskan prosedur dengan bahasa standar. Dari sudut mataku, aku melihat pintu samping bergetar. Seorang pria masuk dan detak jantungku seketika lebih cepat. Dia berjalan dengan langkah yang tidak tergesa. Jaketnya menutupi sebagian wajah, namun ada hal yang tak bisa kusembunyikan. Gerak tubuhnya, cara dia merokok tadi di luar. Itu Rendra. Dia tidak terlihat panik. Itu membuatku lebih curiga. Orang bersalah jarang tenang seperti itu. Dan kalau mereka tenang, biasanya mereka punya alasan yang solid. Di meja kita, pegawai itu menawarkan formulir. Aku menyerahkan kartu identitasku, berpura-pura cemas, tapi tidak putus asa. Aku memberikan alasan sederhana mengapa kami datang, mengulang frasa yang dipersiapkan Ibu Siwi, hanya pemeriksaan rutin. Suara saya tidak bergetar sebanyak yang kurasakan di dalam. Di samping, Kiko menggoyangkan kameranya di tangannya, memainkan tombol yang tanpa disadari dapat merekam lagi. Aku berharap, dalam hati kecil, bahwa ia menangkap sesuatu. Dari seberang ruangan, aku melihat Rendra bicara dengan seorang pria yang kurasa adalah Pak Darmawan. Mereka tampak akrab. Keduanya tertawa kecil. Rendra menempelkan sesuatu ke telinganya, mungkin earphone, dan menatap jam. Ada gestur yang kukenal. Ketika ia memikirkan sesuatu yang ia rencanakan, ia akan merapikan kerahnya sejenak, menahan napas sebentar, lalu melanjutkan. Aku menyimpan gambar itu dalam memoriku, seperti menitip koin ke dalam kotak bukti. Aku tak bergerak, hanya menunggu sinyal dari Binsar. Ibu Siwi menyentuh lenganku, memberi isyarat halus. Saat itulah pegawai bank mendekati Rendra dan menawarkan satu hal yang tak ia duga. Kesempatan untuk membuka safety deposit box atas nama orang lain dengan dokumen yang ia klaim sebagai perpanjangan kuasa, dokumen yang menurut catatan kami palsu. Ini jebakan yang kami persiapkan, sebuah surat perpanjangan yang tampak menggoda bagi seseorang yang takut barangnya ditahan atau dicurigai. Jika ia mencoba membuka brankas itu sendiri, kita punya waktu untuk menghentikannya dan menunjukkan bukti-bukti yang mengikat. Rendra tersenyum, dan senyum itu seperti menenggelamkan semua kenangan manis. "Kalau begitu, ayo," katanya pelan. Ia berjalan menuju brankas. Jantungku berdegup sampai rasanya mau keluar dari dada. Kiko menempelkan kamera di dada,
memandangku dengan mata besar. "Ibu," bisiknya. "Sssst," jawabku. Bibirku menekuk menjadi senyum tipis. Pegang kameranya rapat. Di depan pintu brankas, Rendra menunjukkan surat yang dia bawa. Pegawai bank membacanya, lalu beralih pada komputer. Aku melihat di layar. Ada nama yang hampir mirip dengan nama yang tercatat di buku catatan Rendra. Detik itu aku berpikir tentang semua malam yang kulewati membaca baris-baris kecil itu sampai aku mengerti bahwa ada pola. Tanggal, waktu, kode kecil yang hanya dia dan anak buahnya paham. Sekarang di mana-mana ada saksi yang menatap. Pegawai bank meminta identifikasi tambahan dan Rendra dengan mudah memberikannya. Ia bicara tenang, mencoba memanipulasi suasana. Di sudut, Hana berdiri, tampak pucat, mengenakan jaket panjang yang menutupi tubuhnya. Aku melihatnya dari kejauhan dan seketika dunia seakan berputar. Ia tidak mencatat namaku atau menyapa. Ia hanya menoleh dan mata kami bertemu selama 1 detik yang panjang. Di sana, dalam tatapan itu, ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Sebuah jurang yang dibuat oleh pilihan. Binsar menggerakkan bibirnya sedikit, sinyal yang menegaskan bahwa ini saatnya. Pegawai bank yang kita tahu bekerja sama atas nama kebenaran mengumumkan bahwa ada verifikasi tambahan yang harus dilakukan. Rendra mengangkat alis, kelihatan ragu. "Apa masalahnya?" tanyanya halus. Ada nada sedikit mengejek, seperti belum menyerah. Sebelum ia sempat menjawab, Ibu Siwi berdiri dari kursinya dan berjalan pelan ke arah Rendra. Aku bisa melihat otot-otot di lengannya yang menahan kekesalan. Ia tampak sebagai wanita yang tak mudah diintimidasi. Ia menatap Rendra seperti hakim sambil menyodorkan sebuah cetak. Foto-foto yang kita bawa, cetakan transaksi, potongan dari buku catatannya. Rendra berubah warna seperti tisu yang direndam. "Hana," bisikku, "karena aku tahu ini harus keluar dari mulutku. Aku harus menamakan luka itu jika kami ingin memastikan ia tak lagi bersembunyi." "Kenapa kau di sini?" Hana menunduk, lalu suaranya keluar seperti daun kering. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa-apa, Ma." Kata Ma meluncur tanpa sengaja, dan dengarnya bagai pisau. Ada jeda panjang yang lalu diisi oleh dering telepon seorang pegawai bank. Semua orang menunggu. Di antara berkas dan kata-kata, Binsar berdiri dan berbicara dengan tenang namun padat. "Kami menerima laporan bahwa ada penggunaan dokumen palsu untuk mengakses brankas atas nama seseorang yang tidak berada di sini. Kami perlu memeriksa. Jika ada pelanggaran, kami akan membawa ini ke ranah hukum." Rendra menatap kami dengan mata yang falset. Ia tampak berada di 2 dunia, seperti aktor yang kehabisan naskah. "Kalian menuduh saya tanpa bukti," ujarnya cepat, mencoba mengguncang keyakinan di sekitar kami. "Aku hanya melakukan apa yang perlu aku lakukan untuk melindungi keluarga." "Melindungi keluarga?" Ibu Siwi mengangkat satu alis. "Dengan membuat keluarga itu kehilangan rumah?" Ada desah di ruangan kecil itu, lalu bunyi kamera Kiko. Kisah itu terekam, lagi. Aku tidak bisa menahan diri. Aku berjalan maju, meletakkan amplop berisi buku catatan di atas meja. "Ini milik Rendra," kataku. "Aku menyelamatkannya dari rumah ketika api. Di dalamnya ada catatan tentang rencana klaim dan beberapa bukti transaksi. Kami punya rekaman juga." Aku menatap Rendra lurus-lurus. "Dan nama Hana ada di sana." Rendra tertawa kecil, namun nada itu tak mampu menutupi keretakan. "Itu manipulasi," katanya. Hana, dia bukan bagian dari rencana ini." Hana menutup mulutnya rapat-rapat, dadanya naik turun. Ia seperti orang yang ditusuk malam sebelum dia mau menguak. Aku tahu ia terombang-ambing. Aku tahu kemungkinan ia dimanfaatkan, atau mungkin ia terlibat tanpa melihat keseluruhan konsekuensi. Namun di sini bukan tempat untuk memperdebatkan hati. Ini tempat bagi bukti. Binsar memanggil seseorang dari timnya dan 2 pria berpakaian preman mendekat. Mereka meminta Rendra untuk menjelaskan beberapa transfer pada sebuah layar. Selembar demi selembar bukti berbaris di meja seperti baris tanaman yang kering, dan satu persatu mereka menjelaskan aliran uang yang tak biasa.
Jumlah kecil yang dikirim ke akun-akun anonim, pembelian yang tak konsisten dengan gaya hidup biasa, dan satu akun yang mengarah ke nomor provider layanan pemadam asuransi. Kita tidak mengatakan bagaimana melakukan apa yang mereka lakukan. Kami hanya mengekspos pola. Dalam hitungan menit yang terasa seperti jam, ruang yang tadinya hangat itu berubah menjadi ruang sidang kecil. Rendra mulai menggagap, mencari cara untuk merangkai kata-kata yang bisa menyelamatkan dirinya. Ia memanggil nama-nama yang kadang berfungsi sebagai tameng, tekanan bisnis, hutang, kebutuhan. Ia mencoba menulis ulang versi dirinya sendiri. Aku melakukan itu demi keluarga, katanya, suara naik. Aku ingin memastikan Hana dan kalian aman. Ada nada yang memilukan. Usaha seorang pria yang tak lagi menemukan batas antara cinta dan hasrat. Ibu Siwi menatapnya dingin. Mendatangkan bahaya ke keluarga dan membakar rumah bukanlah cara menjaga keluarga. Menempatkan orang lain sebagai kambing hitam juga bukan cinta. Suara Hana pecah. Ia berdiri dan untuk sekali ini aku melihat wanita yang pernah kuanggap adik kecilku kembali. Bukan musuh, bukan sekutu rahasia. Maafkan aku, ia mengucap tanpa menatap Rendra. Aku tahu tentang beberapa hal, tapi aku tidak pernah tahu apa rencananya. Aku pikir dia ingin memperbaiki situasi. Aku tidak. Ia menutup mulutnya, menyesali suaranya sendiri. Ada tetes di pipinya, lalu ia mengangkat kepala. Aku berpikir dia mencintaiku. Aku tidak tahu dia akan melakukan ini. Ada hening. Di ruangan itu, kita semua mengenang ulang perjalanan emosi yang aneh. Dari cinta menjadi konspirasi. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku, marah, sedih, dan anehnya lega. Karena Hana mengakui kebingungan itu, kebenaran menjadi lebih mudah dirakit. Binsar mengangguk kepada dua petugas. Mereka menahan Rendra untuk diinterogasi ringan, bukan kekerasan, hanya prosedur. Aku tidak ingin menjadi hakim di luar hukum. Kami ingin proses berjalan di jalur yang benar. Bukti, pengadilan, pembuktian. Penangkapan dilakukan dengan protokol. Rendra tidak dipukul, ia hanya dikendalikan agar tak melarikan diri. Dia menatapku satu kali lagi, tatapan yang mengandung rasa bersalah dan kesombongan yang patah. Kau akan menyesal, bisiknya, namun ia tahu kata-kata itu hanya bayangan. Di kantor kecil yang kemudian menjadi ruang pemeriksaan, Rendra bicara dengan detektif Binsar. Mereka bertanya tentang alibi, transfer, dan bukti yang kita serahkan. Rendra mencoba merajut jaring kata-kata. Ia mengatakan banyak hal, tekanan dari rekan bisnis, masalah hutang, dan entah benar atau tidak, perasaan bahwa ia bertindak demi cinta. Namun di luar pembicaraan itu, bukti yang kita bawa menurunkan kepercayaan dirinya. Ada catatan pengiriman uang, ada komunikasi yang direkam, ada satu pesan teks yang sangat sederhana. Jangan biarkan Alma kembali. Pesan itu bukan sekadar kata, itu adalah niat yang tertuang. Aku berjalan pulang setelah itu dengan Kiko yang tidur pulas di bangku belakang mobil. Langit menutup kami seperti selimut tebal. Di dada, ada kekosongan sekaligus pembebasan. Rendra telah ditangkap, tetapi kata mantan belum melekat pada siapapun sebelum ada keputusan hukum dan pemutusan hubungan yang sah. Namun di hatiku, ia sudah menjadi figur asing yang dipindahkan dari kehidupan kami. Proses hukum tidak seperti yang diperlihatkan di film. Ia lambat dan penuh jeda administratif. Penahanan Rendra membawa serangkaian pemeriksaan, pengumpulan dokumen, dan sidang pendahuluan. Di sana, pengacara pembela mencoba menjahit kembali reputasi kliennya. Mereka menyebut tekanan bisnis, masalah ekonomi, dan bahkan menyodorkan foto-foto kebersamaan lama sebagai bukti cinta yang tak terpecahkan. Namun kebenaran punya cara lain. Bukti, rekaman mainan Kiko, buku catatan yang mengandung penjelasan teknis rencana, bukan instruksi pembakaran, hanya rencana klaim dan bagaimana membuatnya tampak seperti kecelakaan, dan tanda transfer ke rekening yang menunjukkan keterlibatan pihak eksternal. Di pengadilan, semua itu disusun seperti rapi. Ada satu momen yang terus menghantui ingatan.
Ketika saksi Pak Darmawan yang tadinya terikat dalam simpul korporat berdiri dan menjelaskan bagaimana dokumen palsu hampir lolos dari pemeriksaan. Suaranya pelan, tetapi apa yang diakuinya menggerakkan lantai ruang sidang. Ada kelalaian, dan di saat yang sama ada tekanan yang ia rasakan dari seorang pria yang menakutkan. Dia tidak menyebut nama siapapun selain panggilan yang datang pada malam itu. Namun dari nada dan ekspresi, jaksa bisa menautkan celah itu ke arah Rendra. Dalam rekonstruksi, ada cukup bahan untuk menunjukkan bahwa tindakan itu bukan kecelakaan. Hana menjadi saksi yang sulit. Ia duduk di kursi saksi, wajahnya pucat, namun suaranya tegas ketika ia mengakui apa yang ia tahu atau tidak tahu. Ia menjelaskan dinamika antara dirinya dan Rendra, rayuan, janji-janji, dan satu kebodohan manusiawi yang membuatnya percaya bahwa cinta dapat menutupi kesalahan. Ia mengakui dengan mata berair bahwa ia tak sengaja menjadi bagian dari pelan yang lebih besar. Itu bukan pengakuan yang bersih. Ia bukanlah penjahat yang licin. Ia adalah manusia yang terluka. Kejutan terbesar datang ketika ia mengatakan, "Saya tak pernah mau membahayakan Alma dan Kiko." Kata-kata sederhana itu membuatku berdiri. Aku tidak memeluknya, tetapi aku mengizinkan tanganku menyentuh bahunya saat ia melewati ruang sidang. Ada langkah kecil itu menuju rekonsiliasi perlahan. Pengadilan berjalan beberapa minggu. Setiap kali aku memasuki ruang itu, Kiko menggenggam mainannya erat dan menyeringai malu ketika pandangan orang dewasa menatapnya. Bukan karena ia memahami prosesnya, tetapi karena ia tahu ia punya peran kecil yang besar. Rekamannya membuat perbedaan. Di sela-sela proses, banyak hal yang terjadi. Tekanan media kecil, potongan adegan di koran online yang mengira mereka tahu segalanya, dan beberapa komentar jahat di kolom berita. Kami belajar menjaga jarak dari kebisingan. Aku belajar juga bahwa perlindungan terbaik adalah kejelasan. Bukti, jadwal, saksi yang terpercaya. Ketika vonis akhirnya turun, itu bukanlah kemenangan sempurna. Peradilan mengakui niat jahat Rendra dalam merencanakan klaim dan penganiayaan aset, namun untuk tuduhan lain, yang terlalu berat untuk dibuktikan dalam sidang itu, jaksa tidak bisa sepenuhnya menuntut. Hukum menyusuri jalannya, beberapa hal tetap ambigu. Namun untuk tindakan-tindakan yang bisa dibuktikan, hakim menjatuhkan hukuman yang berat, cukup untuk memutus hubungan dan menandai perpindahan Rendra dari suamiku menjadi mantan. Sebuah kata yang terasa keras dan manis sekaligus. Di luar ruang sidang, aku berdiri dengan Kiko di pelukan. Ia menatapku, dan aku tahu ia tak sepenuhnya mengerti apa arti hukuman itu. Baginya, yang terpenting adalah ayah tak lagi muncul di pintu rumah tanpa alasan. Ia memberi senyuman kecil yang membuat mataku panas. Hana menatap kami dari jarak tertentu. Matanya menunjukkan bahwa ia ingin datang lebih dekat, namun ia juga menyadari bahwa ada jarak yang harus ditempuh. Aku membiarkan waktu bekerja. Aku tidak memilih kebencian untuk akhirnya menutup kehidupan kami. Aku memilih perlindungan. Setelah pengadilan, datang babak baru, penyelesaian finansial dan pilihan moral. Rendra meninggalkan sejumlah aset, beberapa legal, beberapa meragukan. Pengacara kami, Ibu Siwi, duduk di meja dapur kami yang kini terasa asing, dan ia mengajukan satu pertanyaan yang membuatku berpikir lama. Kau bisa mengambil bagian dari itu, Alma. Kau bisa mengamankan masa depanmu dan Kiko. Di benakku, berbagai opsi berdentang, balas dendam, keamanan pribadi, atau sesuatu yang lebih besar. Aku menatap foto Kiko di album yang terbakar sebagian, tarikan napasnya, keceriaan matanya ketika ia bermain, dan aku tahu jawabannya. Kami menolak uang kotor yang datang dari rencana jahat itu. Bukan karena aku ingin menahan diri, melainkan karena aku percaya bahwa mengambil keuntungan dari kesalahan bukanlah penyembuhan. Alih-alih mengeklaim warisan yang ditawarkan melalui cara-cara ini, aku memilih untuk menggunakan sebagian kecil aset yang sah untuk mendirikan sebuah yayasan kecil. Tempat yang membantu perempuan yang menjadi korban kebakaran rumah, penipuan keluarga, dan pengabaian legal. Kami menamainya Pelita Alma,
sebuah simbol bahwa dalam kegelapan ada orang yang menyalakan cahaya. Mendirikan yayasan bukanlah hal yang mudah. Kami butuh izin, sponsor, dan kepercayaan dari komunitas. Ibu Siwi bekerja tanpa henti, menata dokumen hukum, menjelaskan peraturan, dan menghubungkan kami dengan organisasi yang peduli. Hana, dengan cara yang lambat namun stabil, menjadi relawan pertamanya. Ia melakukan pekerjaan administratif kecil, menjawab telepon, membagikan selebaran, dan dengan tiap tugas ia menebus sedikit kepercayaan yang pernah lenyap. Kita tidak melompat ke pelukan satu sama lain. Kita berjalan bersama, kadang berjarak, kadang dekat, tetapi selalu bergerak maju. Kiko di mata publik kecil kami menjadi lambang keberanian. Anak yang dulu berbisik, "Jangan pulang" di bandara, kini berdiri di depan aula kecil saat peluncuran yayasan, memegang mikrofon mungilnya dan mengatakan beberapa kata sederhana tentang rumah yang aman. Suaranya gemetar namun tegas. "Aku ingin semua anak tidur nyenyak malam seperti aku," katanya polos. Di sana aku menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Karena keberanian seorang anak itu telah menyelamatkan kami. Hidup kami berubah, tidak kembali seperti dulu, karena lama sebelum kebakaran ada hal yang rusak. Namun ada peluang baru yang tumbuh dari reruntuhan itu. Aku bekerja dengan perempuan-perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan. Kami saling menguatkan. Bersama kami menyusun modul penguatan hukum sederhana, konseling, dan bantuan darurat. Bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai upaya mencegah agar rasa sakit yang kami alami tidak menjadi takdir bagi orang lain. Ada malam-malam ketika aku masih terbangun dengan bayangan api. Ada hari-hari ketika namanya, Rendra, masih datang di lamunanku. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan kemarahanku mendikte langkah. Aku memutuskan untuk memakai energi itu membangun sesuatu. Ketika pengacara meminta persetujuan untuk mengurus pembagian aset, aku tanda tangan pada beberapa dokumen yang menautkan sebagian dana ke yayasan. Aku menyerah pada godaan menumpuk kekayaan sebagai ganti harga diri. Aku memilih harga diri yang tak bergantung pada harta yang diraih melalui luka. Hubungan dengan Hana perlahan membaik, tidak seperti dongeng yang cepat selesai, tapi perlahan seperti musim yang berubah. Kami tidak berpelukan dan lupa masa lalu. Kami duduk di meja makan, membuat kue bersama, membiarkan percakapan-percakapan kecil menambal. Ia sering menatap Kiko dengan rasa malu dan kemudian canggung, seperti orang yang takut menyentuh barang tajam. Kadang ia datang dengan bunga, bukan untuk meminta pengampunan, tetapi sebagai tanda ia ingin memperbaiki. Suatu sore, beberapa bulan setelah persidangan, aku menemukan sebuah halaman kosong di buku catatan lama milikku. Halaman yang mungkin kupakai untuk menulis surat pada masa lalu. Aku menulis, "Kepada diriku yang dulu, jangan takut memegang masa lalumu. Kau bisa memegangnya seperti kunci, bukan senjata." Tangan menulis kalimat itu seperti orang yang mengikat simpul pada perahu. Kata-kata itu bukan hanya untukku, itu untuk siapapun yang pernah merasa ditinggalkan demi orang yang dekat dengannya. Kiko tumbuh, dan ia memanggilku Mama dengan bahasa yang lebih dewasa dari yang kuduga. Di hari ulang tahunnya yang ke-8, ia berdiri di depan beberapa anak lain di yayasan dan berkata, "Kadang orang dewasa membuat kesalahan besar, tapi anak-anak juga bisa membantu menutupnya." Kami semua tertawa, tak malu karena itu adalah kebenaran sederhana. Di saat terakhir, aku memikirkan suamiku, mantan suamiku. Aku menemukan sebuah kepuasan yang tidak berasal dari kebencian. Ia ada, tetapi dia bukan bagian dari hidup kami lagi. Kata mantan bukan kata yang menghinakan. Ia penanda batas, proteksi, pembebasan. Rendra berada di luar pagar kehidupan kami, dalam sel-sel hukum yang ia buka untuk dirinya sendiri dengan perbuatannya. Dia meninggalkanku demi adikku. Dan itu adalah sebuah pengkhianatan yang dalam. Namun bukannya membiarkan pengkhianatan itu membusuk menjadi dendam, aku mengubahnya menjadi sebuah gerakan. Ada hari ketika Hana duduk di sampingku di peluncuran program dukungan sekolah. Ia memegang brosur dengan tangannya yang gemetar. Ia menatapku,
dan berkata, "Alma, aku ingin membantu anak-anak lain, biar mereka tidak merasakan takut seperti Kiko saat itu." Aku menatapnya lama, lalu aku mengangguk. "Kita lakukan bersama," jawabku. Mereka tidak tahu bahwa aku memegang masa lalunya. Mereka tidak tahu, karena rahasia itu bukan milikku untuk diumbar. Itu milik masa lalu yang kupunya, arsip kecil yang kupakai untuk menuntun kebenaran. Kadang aku berpikir tentang saat di bandara, saat Kiko berbisik, dan aku tersenyum pahit. Satu bisikan anak telah mengubah ratusan langkah kita. Satu mainan kecil telah merekam kebiadaban. Dan satu keputusan yang tampak kecil, tidak pulang malam itu, telah menyelamatkan kami dari kehancuran total. Di ruang-ruang tempat kami kini beraktivitas, ada foto keluarga yang ditempel di papan pengumuman. Wajah-wajah yang selamat, wajah seorang bocah yang menjadi saksi. Ada pula kursus-kursus kecil tentang hak hukum dan papan pengumuman berisi nomor-nomor penting. Kita menyambut ibu-ibu yang berjalan masuk dengan mata merah, suami-suami yang merasakan kehilangan arah, anak-anak yang menuntut rasa aman. Aku duduk mendengarkan, memberi setangkai nasihat ringan yang datang dari pengalaman, bukan sebagai pengajar yang sempurna, tetapi sebagai saksi yang hidup. Kadang, pada malam tertentu ketika angin menghembus melalui jendela kecil kamar tidur, aku merasakan berat yang hilang. Kesunyian itu bukan karena semua luka hilang, melainkan karena aku memilih mengisi tempat itu dengan sesuatu yang baru. Aku menerima bahwa luka itu ada, namun aku tak membiarkannya menguasai. Aku berhasil menempatkan kata mantan pada orang yang tepat, di meja keputusan hukum, bukan di meja makan kami. Suatu hari, beberapa tahun kemudian, saat yayasan kami merayakan ulang tahun ketiga, Hana berdiri di depan para relawan dan berkata sesuatu yang pernah kutunggu. "Aku tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih masa depan, dan aku memilih untuk berada di sini, membantu." Ia menatapku selama sekejap. Aku membalas dengan senyum yang dalam. Kiko, yang kini lebih besar, berlari ke panggung dan meletakkan kameranya di laci kenangan kami. Sebuah simbol sederhana bahwa ia tak lagi hanya saksi kecil. Ia adalah bagian dari cerita yang berubah menjadi kekuatan. Di tengah tepuk tangan, aku memejamkan mata, mengingat bisikan di bandara yang memulai semuanya. Mereka meninggalkanku demi adikku. Itu kebenaran yang pedih. Mereka tidak tahu aku memegang masa lalunya. Itu rahasia yang memberiku kendali untuk menuntun kebenaran ke permukaan. Kini aku memegang masa itu bukan sebagai senjata, melainkan sebagai kunci. Kunci untuk membuka sesuatu yang lebih besar daripada sakit. Sebuah komunitas yang saling menjaga. Dan ketika anak-anak di yayasan tidur malam ini, aku duduk di kursiku, menulis rencana baru untuk program. Merasa damai. Kehidupan kami bukanlah kembali pada masa lalu. Kami menata masa depan tanpa dia. Dia menjadi mantan suamiku dengan konsekuensi yang jelas. Bukan hanya lewat surat-surat dan penahanan, tapi lewat batas yang kutetapkan dengan penuh kesadaran. Aku tahu ada hal-hal yang tak akan sembuh sempurna, dan itu tak apa. Luka-luka itu memberi kami pelajaran, membentuk yayasan yang menolong banyak orang, dan menguatkan ikatan antara aku dan Kiko. Malam itu, di kamar yang sekarang lebih hangat sejak kami tinggalkan rumah lama, Kiko menaruh kepala di pangkuanku dan bertanya, "Ibu, apakah ayah akan pernah menyesal?" Aku menatap wajahnya, melihat kilau kebingungan dan harapan. "Mungkin," jawabku pelan. "Tapi yang penting adalah kita baik-baik saja sekarang. Kita membantu orang lain dan itu membuat kita kuat." Ia mengangguk, menutup mata. Di sudut, buku catatan Rendra terkunci aman di kantor yayasan, bukan sebagai benda untuk menghukum, tetapi sebagai arsip yang mengingatkan bahwa kebenaran kadang datang dari tempat yang paling tak terduga. Aku menutup lampu, merasakan damai yang baru. Aku pernah menjadi istri yang percaya. Aku pernah menjadi korban yang hancur. Sekarang aku adalah perempuan yang memilih tindakan, yang menyulut api kebaikan dari abu-abu pengkhianatan. Dan ketika aku menutup mata, satu kalimat melintas di benakku, tenang namun kuat seperti penanda. Mereka meninggalkanku demi adikku, tetapi mereka tidak tahu aku memegang masa lalunya. Di tangan itu, masa lalu menjadi cahaya kecil yang menuntun kami keluar dari kegelapan.
Itu bukan cerita tentang balas dendam. Itu adalah cerita tentang memilih jalan yang benar ketika segalanya terasa salah. Dan tentang sebuah ibu kecil yang berbisik di bandara yang mengubah takdir kami selamanya.